لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di awal tahun 2024 dan bertepatan pula dengan jatuhnya bulan Rajab, salah satu bulan yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai salah satu dari 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang diharamkan. Haram dalam pengertian mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaannya sudah diakui sejak masa jahiliyah, masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dengan ajaran Islam yang disempurnakan. Masyarakat Arab jahiliyah memuliakan 4 bulan haram itu. 3 bulannya adalah rangkaian di mana ketika itu banyak sekali manusia yang menunaikan ibadah haji dari berbagai penjuru dunia. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan satu lagi bulan yang mulia itu, bulan haram itu adalah bulan Rajab. Kita hari ini berada di bulan Rajab, bulan yang mulia yang harus kita isi dengan memperbanyak kebaikan, kita isi dengan banyak amal soleh, kita jauhi sejauh-jauhnya amalan-amalan yang menambah dosa kita, termasuk kedoliman kita kepada sesama. Karena amal baik kita di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan, tetapi juga dosanya yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu juga dilipat gandakan. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita semuanya, kita ingatkan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk memperbanyak amal ibadah kita, kebaikan kita yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kebaikan kita, amal soleh kita kepada sesama. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperbanyak amal soleh dan apapun yang ada di lingkungan kita menjadi sarana kebaikan kita bersama. Hadirin rahimakumullah, awal tahun ini kita kembali harus menjaga apa yang sudah ada, kita perbaiki apa yang kurang, kita sempurnakan apa yang seharusnya terus kita sempurnakan. Karena bagi kita, khususnya kaum muslimin di Indonesia, tahun ini merupakan tahun di mana kita memiliki momentum yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, yaitu akan tibanya pesta demokrasi. Disebutkan sebagai pesta demokrasi karena di dalamnya mengandung banyak unsur yang diharapkan kelak akan menjadi kebaikan bagi masyarakat. Bangsa dan negara kita diharapkan tetap dengan kondisi yang dinamis, dengan perputaran ekonomi dan semua komponen yang tentu akan saling berkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bulan depan, bulan Februari, dan mungkin bisa berlanjut pesta demokrasi dengan pemilu yang akan kita lalui, akan berjalan dengan konstelasi yang makin memanas. Oleh karena itu khotib mengingatkan diri sendiri dan kita semuanya akan pentingnya menjaga kebersamaan kita dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
Dan lebih khusus lagi bagi kita sesama muslim, menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah. Karena sangat bisa jadi, hadirin rahimakumullah, jika momentum pesta demokrasi dilalui dengan hal-hal yang tidak baik, tentu akan membawa dampak negatif yang tidak hanya sebentar, tapi untuk jangka waktu yang relatif panjang. Dan sebaliknya, jika kita lalui dengan baik, maka akan banyak kemaslahatan yang bisa kita peroleh. Itulah sesungguhnya makna persiapan kita menjelang pesta demokrasi. Jangan sampai sesuatu yang kita sebut sebagai pesta tetapi kita lalui dengan sesuatu yang tidak baik, karena pada hakikatnya yang dilakukan oleh setiap manusia diharapkan akan ada dampak positif yang bisa diperoleh. Hadirin rahimakumullah, dalam kerangka Islam sebagai ajaran agama yang kita miliki, perlu kita kembali mengingatkan potensi-potensi baik maupun potensi-potensi buruk yang bisa saja terjadi. Hadirin rahimakumullah, banyak sisi positif dari masyarakat kita yang tentu harus kita jaga bersama. Jangan sampai kondisi-kondisi yang merupakan kebaikan itu makin luntur hanya karena kepentingan-kepentingan duniawi, hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat, lalu mengabaikan tujuan utama dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Agama Islam yang hadir pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah pertama kali ke kota Yasrib atau yang kemudian disebut dengan Madinah, membawa sebuah iklim yang hangat dengan kebersamaan yang tidak hanya dibangun oleh Rasulullah bersama para sahabat yang muslim, tetapi juga kehadiran Islam menjadi suasana yang mendamaikan bagi semua komponen penduduk yang ada di Madinah, termasuk bahkan yang non muslim sekalipun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran surat Ali Imran, di mana Allah mengingatkan kewajiban kita untuk menjaga nikmat Islam yang telah membawa ukhuwah, Islam yang sudah menjadi inspirasi kebersamaan masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah Allah kepada kaum muslimin, berpeganglah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah, dengan agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Allah mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kamu sekalian ketika dahulu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah lunakkan hati kamu sekalian dengan Islam yang datang setelahnya. Hadirin rahimakumullah, Madinah ketika itu penduduknya adalah dua kelompok suku terbesar di kota Yasrib atau di Madinah itu, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang dipersatukan oleh Islam. Sebelumnya mereka bertikai, berpecah belah. Dengan datangnya Islam mereka bersatu. Demikian pula yang non muslim, mereka yang Yahudi, ada Bani Nadir dan Bani Quraidah, dipersatukan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dalam sejarah kita ingat ada perjanjian atau piagam yang disepakati bersama oleh seluruh komponen masyarakat Madinah ketika itu, Shahifah Madinah atau piagam Madinah, yang mempersatukan semua masyarakat yang ada di Madinah, bukan hanya yang muslim tetapi yang non muslim sekalipun.
ketika masa itu menandatangani perjanjian untuk menjaga kebersamaan dalam kehidupan mereka di kota Madinah. Itulah inspirasi dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam membawa kedamaian dan menjadi inspirasi kehangatan bersama di antara masyarakat ketika itu. Hadirin rahimakumullah, hari ini kewajiban kita bersama adalah menjaga ukhuwah yang sampai dengan hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya yang muslim, penduduknya yang Islam menjadi warna tersendiri bagi masyarakat Indonesia, melebihi jumlah muslim di negara-negara, termasuk negara-negara di Timur Tengah yang mungkin sebagiannya hari ini sudah makin melemah kekuatannya karena kita sadari maupun tidak ada unsur-unsur politik yang dilalui dengan tidak bersahaja, lalu terjadilah pertikaian itu kemudian menjadikan perpecahan, lalu kemudian kaum muslimin di antara mereka saling bermusuhan, dan kemudian Islam menjadi sangat dirugikan karena umatnya yang saling bertikai. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang masih dipersatukan dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita bisa membaca pengalaman dari banyak kaum muslimin yang bepergian jauh ke negeri-negeri yang dahulu adalah negeri-negeri yang kuat mayoritas muslim, tetapi tidak seperti Indonesia yang hari ini tetap dalam keadaannya yang hangat, dipenuhi dengan unsur-unsur yang membawa kebersamaan, ukhuwah Islamiyah di antara kita kaum muslimin, walaupun memang kita semuanya tidak memungkiri ada perbedaan-perbedaan di antara kita kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, walaupun sebagian para ulama tidak mengakui hadis yang menyampaikan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan atau ikhtilaf di antara umatku itu rahmat, tetapi dalam banyak hal Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi mencerminkan bahwa setiap manusia yang muslim sekalipun, bahkan yang lahir dari rahim yang sama, tidak harus selalu memiliki persamaan tanpa adanya perbedaan-perbedaan. Kita sudah bersama-sama melalui 5 tahun yang lalu, dan hari ini kita dipertaruhkan kembali ukhuwah Islamiyah kita karena perbedaan-perbedaan pilihan di antara kita. Jangan sampai kemudian tahun ini menurun atau kemudian malah terjadi pertikaian, bahwa perbedaan itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita manusia. Allah juga sampaikan agar kita sadar bahwa persatuan tidak mengharuskan kita memiliki satu pandangan. Boleh saja kita berbeda, karena Allah sudah tegaskan dalam surat Hud ayat 118, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia, Allah itu akan menjadikan manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu. Jika Allah mau, wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ini sebagai sebuah gambaran tentang kodrat manusia yang selalu akan menemui perbedaan. Illa man rahimah rabbuk, illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Ada orang-orang khusus yang tidak mempedulikan perbedaan-perbedaan,
selama perbedaan yang ada itu tidak membuat kita menjadi iftiraq. Maka dalam surat Ali Imran tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, tidak boleh bercerai-berai. Kalau hanya berbeda, itu sebuah kodrat manusia yang akan selalu ada saja perbedaan. Yang dilarang adalah iftiraq, perselisihan yang menunjukkan perbedaan yang kemudian diperbesar menjadi sebuah pemisah yang kemudian membuat kita saling berpaling, tidak lagi merasakan kebersamaan, kita saling bermusuhan. Itulah yang dilarang oleh syariat ajaran agama kita. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi kita perlu menguatkan apa yang ada hari ini yang menjadi potensi besar yang harus selalu kita jaga bersama dalam kebersamaan kita, khususnya masyarakat muslim Indonesia. Karena sekian banyak keutamaan, keistimewaan itu sudah Allah berikan khusus untuk kita masyarakat muslim Indonesia. Selain ukhuwah Islamiyah yang nyata itu, kita juga patut bersyukur kebersamaan kita yang sudah bisa kita rasakan bersama. Ketika kita sudah bisa keluar dari masa-masa di mana kita pernah mengalami masa paling genting ketika pandemi COVID melanda. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan yang ada, kita bisa melalui itu dengan baik. Dengan kebersamaan kita, dengan saling menguatkan, saling memberi di antara kita, maka kita pun bersyukur masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia kembali dalam survei dunia tahun 2023 lalu kembali dinyatakan sebagai penduduk dari negara-negara yang ada di dunia ini sebagai negara paling dermawan sedunia. Dan itu sejak tahun 2018 membuktikan setiap tahun Indonesia ternyata menjadi peringkat pertama negara dengan tingkat kedermawanan paling tinggi sedunia sampai dengan tahun 2023 yang lalu. Dan itu harus kita jaga bersama, karena kita kaum muslimin memiliki salah satu prinsip ekonomi yang harus kita junjung tinggi. Sebagian kita anggap itu sebagai kewajiban, tetapi di sisi lain itu adalah sarana Allah Subhanahu wa taala menguatkan satu dengan yang lain. Dengan zakat, infak, sedekah yang kita berikan menjadi sarana kita untuk membersamai kehidupan sebagian dari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu di akhir khutbah ini khatib sampaikan satu ayat di surat An-Nisa yang seharusnya mungkin hari ini kita imbangi media-media sosial yang ada di genggaman kita, karena kerap kali ketika kita buka status-status ajakan-ajakan untuk memilih pasangan atau pilihan, tetapi dengan nada menyudutkan yang lain, sehingga potensi pertikaian itu akan bisa jadi mempengaruhi kehidupan kita. Dalam surat An-Nisa ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan fi kasirin dalam hal yang diperbanyak, min najwahum dari pembicaraan rahasia, dari bisikan-bisikan mereka, karena kita hari ini selalu membisikkan satu dengan yang lain dengan bisikan-bisikan kampanye-kampanye politik. Allah mengajarkan ada kampanye-kampanye yang lain yang seharusnya lebih kita titik beratkan kepada orang, yang nilainya pasti dijamin kebaikannya. Illa man amara bisadaqatin. Bisikan apa yang Allah kehendaki, yang menjadi dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bisikan-bisikan yang tidak ada kebaikannya. Di sini letaknya kebaikan. Man amaro bisadaqatin.
orang yang selalu mengajak orang lain untuk bersedekah, wajib maupun sunnah harus kita tunaikan, kewajiban zakat maupun kebersamaan kita membantu sesama dengan sedekah, dengan infak kita. Maka hari ini kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat muslim di Indonesia yang mungkin di antara kita merasa bahwa kita ini negara miskin, tetapi ternyata kita negara pari dermawan. Bantuan kita hari ini sudah sampai ke saudara-saudara kita di tempat-tempat yang memerlukan, di Timur Tengah sana, termasuk di Palestina. Ini membuktikan bahwa kita semuanya hari ini sesungguhnya memiliki potensi baik yang sudah ada dan selalu kita pupuk. Jangan sampai kegemaran kita untuk bersedekah, membantu sesama kemudian hilang karena musim politik. Au ma'rufin, atau bisikan-bisikan yang mengajak kita berbuat kebaikan. Mari jangan bosan-bosan untuk mengingatkan saudara kita yang mungkin bisa jadi gontok-gontokan karena pilihan politik yang berbeda. Kita unggulkan kampanye yang positif. Jangan menjadikan kampanye hitam untuk menjadikan pilihan yang kita pilih dominan dan kemudian menyalahkan saudara-saudara kita yang lain dan pada akhirnya saling bertikai. A'udzubillah min dzalik. Au islahim bainan nas. Lalu ketiga, bisikan yang terbaik yang seharusnya menjadi kampanye kita adalah upaya kita untuk mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita tulis dalam media sosial, di genggaman kita menjadikan saudara-saudara kita bukannya saling berdamai, malah saling bertikai. Wa may yaf'al dzalika batigha mardatillah, dan siapa yang melakukan tiga hal itu, fasaufa nu'tihi ajran adima, jika mereka mengharapkan mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran adima, maka merekalah yang akan mendapatkan pahala yang begitu agung. Mudah-mudahan kita bisa isi media-media sosial kita dengan ajakan-ajakan untuk bersedekah, ajakan-ajakan untuk berbuat kebaikan, dan ajakan-ajakan untuk mendamaikan di antara saudara-saudara kita sesama manusia. Mudah-mudahan Allah lindungi kita bersama, kita diberikan kekuatan untuk mengikuti apa yang menjadi kebersamaan kita dalam pesta demokrasi di bulan Februari yang akan datang, dan kita bisa melalui ini dengan kebersamaan, dengan tetap kita menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana afrih alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min
أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.